Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Patrisius Mujur, kelas B, semester 5, NIM 180300375. Pada semester 5 ini kami mengikuti salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Gerakan Sosial. Dalam mengikuti mata kuliah Gerakan Sosial ini, kami diwajibkan untuk mereview satu buku, dan bukunya dalam bentuk bahasa Inggris. Kami menerjemahkan bukunya ke dalam bahasa Indonesia. Buku yang saya review saat ini yaitu buku yang berjudul The Comparative Moment Globalization from Bluff, di mana buku ini ditulis oleh Richard C. Williams. Dalam buku Richard C. Williams ini ada beberapa poin penting yang saya jelaskan. Poin yang pertama itu gerakan koperasi. Gerakan koperasi, di mana koperasi ini awal mulanya di Eropa. Setelah sekian berkembangnya di Eropa, pada abad ke-18 dan ke-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Koperasi ini membutuhkan partisipasi setiap anggota di bawah suatu prinsip: satu bagian, satu anggota, satu suara, dan tetap relatif bebas dari pemerintah dan intervensi, dengan mendorong distribusi sumber daya yang adil, yang bertujuan tidak menghasilkan keuntungan bagi pemilik individu atau kelompok, dan berjuang untuk keberlanjutan sehubungan dengan penggunaan sumber daya dan energi. Di beberapa bagian dunia, termasuk Amerika Serikat, berbagai perusahaan dan komunitas atau wilayah cenderung meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan membantu mereka bertahan dari krisis moneter dan kemerosotan ekonomi. Karena inti dari koperasi ini adalah mendistribusikan barang dan jasa secara lebih adil di antara semua anggotanya, bukan untuk mengumpulkan kekayaan bagi pemilik dari pemegang saham. Mereka mewakili globalisasi yang lebih ideal dan demokratis. Di Eropa Barat juga dan Amerika Utara, perusahaan-perusahaan yang tetap kooperatif telah mencapai 30% pangsa pasar. Baik pada awal maupun akhir abad ke-20, gerakan koperasi telah menunjukkan jalan keluar dari bencana ekonomi yang terjadi pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Poin yang kedua itu membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu, di mana dalam membandingkan kerjasama dan persaingan individu ini, lebih dari 1000 peneliti yang membandingkan kerjasama dengan persaingan dilakukan selama abad terakhir. Kebanyakan dilakukan dalam 30 tahun terakhir. Dalam studi meta-analitik Johnson terkait membanding kerjasama, persaingan, dan upaya individu ini, dalam beberapa studi berbasis psikologinya, upaya individu terbukti lebih berhasil daripada kerjasama kelompok dalam pengaturan tertentu. Dalam pengaturan tertentu ini, pengaturan kerja kelompok ini tidak membedakan antara kerjasama dan persaingan, sehingga tidak mungkin untuk membandingkan kedua gaya kelompok yang sangat berbeda ini, atau bahkan untuk memilih dua faktor dalam membandingkan usaha kelompok dan individu. Tentu saja kerjasama bisa gagal ketika nilai dan tujuan tidak jelas atau ketika proses kelompok dirusak. Davis menyimpulkan bahwa persaingan sebenarnya dapat menjadi penyebab utama kegagalan kelompok.
Karena di mana kalau dalam suatu kelompok itu setiap anggotanya saling saing untuk menunjukkan saya yang lebih, maksudnya saya yang lebih jago atau saya yang lebih berkuasa, maka dalam tujuan satu kelompok itu tidak akan bisa terwujud. Dan kalau misalnya dalam satu kelompok itu lebih mengutamakan kerjasama dan kekompakan, maka tujuan yang ada dalam satu kelompok itu bisa terwujud. Sedangkan poin yang ketiga dalam buku Richard J. Williams, model ekonomi standar dan globalisasi. Model ekonomi standar dan globalisasi dikonseptualisasikan sebagai lelang terbuka besar di mana semua penawaran hadir memiliki informasi yang mereka butuhkan tentang produk yang dilelang dan menikmati peluang yang sama untuk menawar. Proses penawaran komparatif menghasilkan harga yang seadil. Proses penawaran yang komparatif menghasilkan harga yang seadil mungkin dan memastikan distribusi barang yang paling adil. Dalam model ekonomi standar dan globalisasi ini ada 3 asumsi dasar tentang pasar bebas. Asumsi dasar yang pertama itu yaitu informasi tersedia secara bebas, setara dan bersamaan untuk semua penawar. Yang kedua, semua pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk menawar di pasar. Dan yang ketiga itu, jika tidak dibatasi oleh kontrol pemerintah atau perusahaan, pasar akan menyebabkan ekonomi tumbuh. Dalam hal ini, pemasok dengan cerdik memasarkan barang-barang yang tidak perlu dan boros untuk memperluas pasar, di mana mereka memperlakukan tenaga kerja sebagai komoditas yang akan dibeli semurah mungkin dan mengabaikan biaya sosial eksternalitas seperti kemiskinan dan degradasi lingkungan. Salah satu perbedaan besar antara model standar dan model koperasi kapitalisme adalah di mana bahwa dalam model standar tenaga kerja menjadi komoditas yang harus dibeli dengan harga serendah mungkin. Kalau dalam model globalisasi bisa berdampak baik bagi dunia jika menjadi lebih demokratis melayani semua orang. Poin yang keempat ini itu kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oseania. Dalam kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oseania, itu bintang perkembangan koperasi di Asia Tenggara adalah Garment Bank of Bangladesh dengan modal dia dengan modal kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung dan memperbaiki keluarga. Inilah yang dilakukan Garment dalam memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Sedangkan Muhammad Yusun Bankir dia lebih ke menjelas untuk orang-orang yang miskin, di mana memimpin jalan menuju penghapusan kemiskinan di wilayah dunia itu. Dalam hal ini juga begitu banyak kerintangan yang dihadapi oleh Garment Bank of Bangladesh dan Yunus, di mana pemerintah Federasi Australia tidak pernah mendukung gerakan koperasi. Bahkan ada insiden penindasan yang disengaja. Insiden ini sengaja dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap koperasi keberlangsungan hidup ini. Sebagian besar disebabkan oleh
kemampuan koperasi untuk melibatkan orang-orang pada tingkat masyarakat paling bawah dalam pertumbuhan sosial ekonomi mereka sendiri dan peningkatan kualitas hidup. Namun berkat perjuangan Germen, jutaan orang telah diangkat ke atas garis kemiskinan oleh keuangan mikro, produksi, koperasi dan distribusi sumber daya yang lebih merata, dan tidak ada bencana alam serta globalisasi ekonomi yang rakus atau pemerintah yang bermusuhan yang mampu menghentikan gerakan tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat jelaskan pada saat ini. Saya rasa dan dalam penjelasan ini juga begitu banyak kekurangan yang ada dalam video ini. Jadi saya mohon maaf untuk segala kekurangan saya. Sekian saja.